wabarakatuh. Salam Salam sehat, sehat, salam salam presisi. Ya, datang kembali di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Hari ini kita datang lagi mau bahas tema yang tentunya daging lagi. Pokoknya setiap ngobrol di Ngopi Rusari daging-daging deh ya. Gitu ya. Kenapa perlu diangkat tentang tema-tema yang menarik di Rumah Sakit Polri? Karena memang kasusnya sangat banyak ya kalau di Rumah Sakit Polri, sehingga sayang kalau kita lewatkan. Walaupun mungkin teman-teman Ngopi Rusari sudah tahu gitu ya, tapi kalau kita denger langsung dari ahlinya, dari narasumbernya langsung, kayaknya lebih dapat lagi deh pembahasannya ya. Hari ini saya ditemanin sama teman baru, nah, namanya Mbak Cynthia. Ya, Mbak Cynthia akan nemenin kami di sini. Dengan siapa Mbak Cynthia kita? Kali ini kita kedatangan Bapak Karungkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi, Dr. Haryanto spesialis penyakit dalam, dan tentunya narasumber kita nih Mbak Evi. Kita kedatangan lagi Kompol Dr. Haris spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Ya, oke. Selamat datang Bapak, selamat pagi dokter. Hari ini pembahasan kita adalah tentang aritmia jantung. Ya, kemarin juga kita sempat bicara tentang jantung, sekarang aritmia jantungnya. Kenapa ini juga kita bahas? Karena banyak hal yang perlu digali lebih dalam tentang aritmia jantung. Kita juga kemarin sempat ada peresmiannya, Dok. Iya. Peresmian gedung HCU jantung, betul. Ya. Ya, kenapa jantung? Jantung ini kan menjadi sangat penting karena menjadi penyebab utama kefatalan atau kematian. Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang yang berhubungan dengan gagal jantung, sekarang aritmi jantung, nanti jantung yang apalagi nanti ya. Betul, jadi lama-lama detail ya Dok, tentang jantung itu sendiri. Ya, betul. Ya, kemarin tanggal 27 Juli ya Dok, kita 2023 diresmikan HCU jantung. Ya. Rencananya programnya apa Dok dengan meresmikan HCU jantung ini Dok? Sebenarnya kita memberikan fasilitasi terhadap KSM jantung ini ya, untuk penanganan yang lebih holistik. Jadi sudah ada khusus untuk tindakan jantung. Di sini ada open heart, kemudian ada cath lab, kemudian ada CICU-nya. Memang kemarin sudah ada HCU, tapi ini kita kembangkan lagi karena memang bukan animo, tetapi pasien yang kita terima dengan kondisi sakit jantung itu semakin lama semakin bertambah dan kita memberikan fasilitas yang lebih baik lagi. Oke. Tentunya targetnya adalah pelayanan paripurna ya Dok, gitu targetnya untuk jadi lebih kayak masakan Padang lah. Masakan Padang itu semua ada. Ada. Jadi one stop service. Jadi pasien datang ke rumah sakit kita ya tidak perlu rujukan kemana-mana, jadi sudah bisa kita tangani di rumah sakit Polri. Oke, siap. Kalau kita sudah memberikan pelayanan itu berarti secara fasilitas, secara SDM sudah siap. Ya, jadi luar biasa kita Mbak Evi. Jadi saya mendorong ya semua daripada spesialisasi yang melaksanakan pelayanan di sini, kita dorong semua dari segi sarana prasarana dan SDM. Termasuk jantung ini rumah sakit kita ahlinya banyak dan sudah konsultan semua. Dan saat ini kita sedang menyekolahkan juga untuk jantung anak, kemudian apa lagi ya dokter Aris ya? Vaskuler gitu. Kita sudah ada dokter Aris intervensi, kemudian ICU ya, ICU khusus untuk penyakit jantung sudah ada juga. Jadi sebenarnya udah tinggal sedikit sudah oke sekali. Iya. Menguatkan apa? Pasukan ya Dok. Pasukan jantungnya gitu ya. Sudah ada orang-orangnya, tinggal dispesifikkan lagi gitu. Yang enak sebagai Karungkit itu hanya memfasilitasi aja. Apa maunya kita lihat tantangan ke depan seperti apa. Kita membantu masyarakat dalam segi layanan ini, jangan sampai repot lah untuk masyarakat itu untuk minta tolong
ya apapun penyakitnya itu. Tapi ya hari ini mungkin aritmia, Iya. khusus aritmia. Khusus aritmia. Kita bahas khusus aritmia ya, Dok. Jangan-jangan belum tahu aritmia seperti apa. Nah, itu, Dok. Aritmia itu kan denyut Iya, jantungnya nggak betul. teratur ya. Iya, iya, iya. Itu dia, apa bedanya gitu maksudnya aritmia jantung dengan mungkin banyak penyakit jantung lainnya gitu, Dok. Ya. Jadi kalau kita bicara aritmia itu adalah bicara tentang gangguan irama jantung. Manusia dalam kondisi baik itu detakannya itu lebih kurang 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kadang-kadang Mbak Evi, detakan itu di luar range tersebut. Misalnya contoh pada kondisi istirahat itu biasanya detak nadi di bawah 60 sedikit. Atau pada kondisi aktivitas tinggi atau lagi stres, biasanya detakannya naik ke 110, atau pada saat olahraga bisa sampai dengan 120 atau 130. Nah, kondisi aritmia adalah kondisi di mana detakannya itu di luar daripada itu, jumlah nadinya itu lebih daripada 100 atau kurang dari 60, tapi patologi sifatnya, jadi sifatnya permanen. Jadi bisa itu namanya lebih dari 100 kita kategorikan sebagai suatu takiaritmia atau takikardi. Nah, kalau misalnya lebih, atau maaf, kalau kurang dari 60 biasanya bradiaritmia atau bradikardi. Jadi tugasnya dokter jantung ini sekarang adalah bagaimana yang detaknya rendah kita pancing biar naik lagi ke 60. Tapi Karena kalau normal misalnya, ya. iya, siap, Karena siap, dokter. normal, Jadi ya. kalau yang detakannya tinggi kita rem. Nah, ngerem, mancing itu bisa dengan obat-obatan, bisa juga dengan suatu intervensi yang dibilang oleh dokter tadi, bisa dikatakan bisa sampai dengan di laboratorium kateterisasi juga. Jadi kalau misalnya kita dengan penggunaan obat-obatan belum respon ya seperti itu. Jadi yang penting adalah penyebabnya. Ya. Siap. Nah, kalau penyebabnya ini bisa dikasih dengan obat-obatan, tapi ada juga yang harus ada intervensinya. Intervensi Itu lebih tadi. dari itu ya. Berarti tandanya kalau dia memang aritmia jantung tadi penekanannya adalah kalau dia permanen. Iya. Ya, karena kan tadi kalau misalkan turun bisa jadi karena istirahat Iya. gitu ya. Naik karena aktivitas lebih. Tapi kok setelah aktivitas lebih naik kok nggak turun-turun gitu ya. Gitu. Jadi Berarti itu patologis. Patologisnya, Yang tadi siap. fisiologis. Fisiologis itu kalau orang istirahat ya agak pelan. Tetapi kalau orang itu olahraga ya jantung itu menyesuaikan karena tubuh itu memerlukan nutrisi ataupun oksigen dari Jantung. denyutan tadi. Ya. Oke. Berarti ketika dia menjadi permanen ini yang harus diantisipasi gitu ya, Iya. harus diwaspadai. Kenapa kok nggak turun-turun nih gitu ya ritmenya gitu. Nah, apakah itu kemudian mengindikasikan adanya kelainan jantung kah? Ya, jadi kelainan aritmia ini bisa berdiri sendiri atau bisa merupakan sebuah bagian dari sakit jantung lainnya, atau bahkan bisa bagian dari sakit sistemik lainnya. Jadi memang kondisi yang sedikit agak kompleks dan unik ya saya bilang ya, karena di situ kita perlu menelaah, meneliti, melihat dalam posisi apa sakit aritmia ini sendiri. Nah, kalau misalnya kita sesuai dengan dari dokter Haryanto tadi bahwa memang ketika kita menemukan sakit penyebab yang lainnya, ya kita tidak hanya bicara tentang aritmia saja ya dok ya, kita harus bisa mendeterminasi penyebab di luar jantung itu. Jadi jangan sampai kita hanya konsentrasi di jantung itu Jantungnya Jadi, saja. misalnya aritmianya beres tapi penyebabnya masih ada, suatu saat ya akan berulang lagi. Jadi tidak selesai, circle penyakitnya itu tidak putus. Oke. Misalnya kan ada sakit hipertiroid gitu kan, nah jantungnya itu termasuk pacu juga untuk denyutnya. Jadi ini cukup untuk diberikan obat-obatan untuk kelainan tiroidnya tadi. Oke. Berarti ketika dia terindikasi gitu ya, aritmia nih gitu dengan detak jantung yang lebih cepat misalnya, dia datang biasanya mungkin yang merasa lebih cepat ya dok, yang lebih banyak datang ya. Kalau yang kurang juga banyak juga nggak dok yang datang? Kita banyak juga ya. Jadi yang kurang biasanya udah sering-sering pingsan-pingsan. Gitu. Iya. Oke. Gitu, Mbak. Jadi kalau mereka yang kurang itu biasanya gejalanya munculnya seperti itu. Iya. Oke. Karena tubuh itu memerlukan oksigen, memerlukan nutrisi. Nah, kemudian yang sampai ke sana kurang karena denyutnya kurang. Nah, biasanya pingsan. Oh, jadi mudah lelah Iya, gitu ya. Pusing. Pada tahap lanjut ya sesuai dengan Haryanto bilang ya pingsan. Jadi Sebenarnya yang sering kita dapati itu mereka sebenarnya sudah tahu getarannya beda dari biasanya. Kalau jantung aslinya itu kan teratur Iya. gitu kan.
Tapi dia merasakan loh ini getarannya beda seperti biasanya. Mhm. Gitu ya. Oke, oke. Oke. Nah, ketika dia datang ke dokter jantung gitu ya untuk mendeteksi itu tadi, aritmia itu tadi, berarti harus pandai-pandai ya dok, istilahnya pandai-pandai dari dokter spesialis jantungnya bahwa ini penyebabnya karena memang jantungnya kah atau karena itu tadi Iya. penyakit Kalau- lainnya itu tadi. Kalau dokter udah bukan pandai-pandai, memang sudah harus Sudah ahli ya dok. Jadi yang penting adalah mendiagnostik. Iya. Nah, nanti kan tahapannya kan banyak, dari anamnesa, dari pemeriksaan, dari ya pemeriksaan penunjang dan sebagainya. Nah, dokter jantung udah ahlinya itu. Iya. Oke. Yang udah kerjaannya Mbak. Sudah kerjaannya, ya. karena tidak apa maksudnya karena penyakit jantung kemudian hanya lihat jantungnya gitu, enggak ya gitu. Ternyata ada penyebab-penyebab lain yang bisa mengakibatkan aritmia itu sendiri ya. Oke, nanti kita tanya lebih detail ya dok Iya. tentang bagaimana mendiagnosanya. Sebelumnya kita break dulu gitu ya. Ya, sahabat Trisari, kita break dulu, nanti kita kembali lagi untuk ngobrol lagi tentang gimana sih mendiagnosa aritmia jantung itu sendiri. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi, bertempat di Gedung Holid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Ya, kembali lagi bersama kita di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Semakin hangat, semakin penasaran, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi pertanyaannya ya. Ayo, silakan Mbak Cynthia tadi mau nanya. Menanya nih saya. Dok, seperti episode sebelumnya kan kita udah membahas tentang gagal jantung. Nah, kira-kira tuh bedanya gagal jantung sama gangguan aritmia jantung ini tuh apa sih dok? Sama gejala-gejalanya itu kira-kira sama atau enggak? Dan gejala untuk aritmia jantung sendiri itu yang biasa muncul tuh yang seperti apa tuh? Iya. Iya. Jadi memang kalau pada minggu lalu kita bicara tentang gagal jantung, itu kita bicara pompa. Jadi kemampuan dorong jantung terhadap memompa darah ke seluruh tubuh itu terganggu. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa memang kadang-kadang gagal jantung itu adalah manifestasi terakhir daripada penyakit-penyakit jantung yang tidak tertangani. Salah satunya ini adalah aritmia. Aritmia jantung. Nah sekarang kalau kita bicara aritmia ini bukan ke pompanya, tapi lebih ke arah sistem listrik di organ jantung itu sendiri. Jadi jantung itu bergerak, ada yang mengkoordinasi, ya itu namanya serabut-serabut listrik. Nah ini yang bermasalah pada kondisi aritmia ini. Iya. Nah kembali lagi, gangguan aritmia dengan gangguan gagal jantung itu kalau bicara gejala kadang-kadang overlapping. Jadi gejala gagal jantung bisa juga aritmia, tapi gejala aritmia bisa juga jadi Bisa gagal juga jantung. jadi gagal jantung. Tapi yang khas adalah biasanya kalau aritmia itu datangnya
kadang-kadang suka keluhannya berdebar, deg-degan. Berdebar. Yang kalau saya bilang deg-degan tidak pada tempatnya. Mhm. Jadi kalau misalnya contoh kita lagi stres, kita deg-degan wajar. Tapi contoh misalnya kita deg-degan lagi tidur atau deg-degan pada kondisi yang syahdu, misalnya lagi ibadah, itu berdebar sampai keringetan. Nah itu contoh adalah suatu gangguan irama yang tidak sesuai dengan kondisi fisiologis. Jadi memang begitupun dengan kondisi gagal jantung tadi. Kadang-kadang orang berdebar itu juga keluhannya tidak deg-degan, tapi gampang capek. Jadi Kalau aritmia jantung itu gampang capek juga, Dok? gampang, bisa, semuanya overlapping. Jadi memang di situ biasanya kita harus bisa melihat. Nah, seperti yang dikatakan Dr. Haryanto tadi, kadang-kadang ada yang pingsan. Nah, sering pingsannya ini bukan pingsan sekali ya, Mbak Evi, Mbak Cynthia, tapi pingsannya berulang terus ya, Dok ya. Iya. Jadi setiap hari kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali pingsan. Jadi dia dengan daily activity dia itu enggak nyanda lah istilahnya, atau enggak mencukupi. Apa itu daily activity ya? Contoh dia untuk sekedar makan, sekedar aktivitas mandi, itu dia enggak kuat. Ya. Pompanya normal nih, tapi tegangan listriknya Tegangan kurang. listriknya Saya turun. kalau jadi tegangannya harus dinaikkan lagi. Jadi biar nadinya yang awalnya rendah dinaikkan ke atas. Ya karena ini kalau kemarin kan dokter Haris nyampainya kayak di rumah gitu, Dok. Ah. Di rumah ya. Betul. Lu pompa yang di rumah itu pompa air Iya, gitu iya. kan. Sekarang bicara tentang Instalasi. listriknya, instalasi listriknya. Instalasi Yang listrik. medung ya. Instalasi Instalasi listriknya gitu ya. Iya. Terkait dengan hal itu. Nah, aritmia jantung, kemarin gagal jantung, sekarang aritmia jantung, apakah juga bisa menyerang pada anak-anak? Ya. Untuk Jadi aritmia memang jantung ini. spektrum sakit aritmia ini luas ya. Dan bisa dari usia anak-anak, dewasa sampai dengan usia geriatri atau usia tua. Dengan pola pattern yang sendiri-sendiri. Jadi dia punya pola sendiri-sendiri. Sakit aritmia pada anak itu bisa berdiri sendiri atau bagian dari sakit kongenital. Jadi memang kondisinya mungkin sedikit kompleks kalau berkaitan dengan sakit kongenital. Jadi kalau kongenital itu kita bicara tentang kelainan strukturnya. Jadi strukturnya ada, gangguan listriknya ada. Nah kalau misalnya gangguan aritmia itu berdiri sendiri, pada beberapa populasi itu bisa beradaptasi. Jadi beradaptasi gimana, Dok? Dia bisa mengkompensasi. Jadi aktivitas fisik dia bisa mengkompensasi dengan nadi yang rendah. Seperti itu. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana dia harus ekstra kerja, ekstra aktivitas, sudah jatuhnya nggak bisa kompensasi lagi. Contoh misalnya pada usia remaja, di mana dia di-push dengan stresor lingkungan fisik, itu nggak terkejar lagi. Atau kalau tidak pada perempuan nih biasanya, ketika dia hamil, di mana dia harus jantungnya memompa kepada 2 insan manusia ya. Nah disitulah muncul baru kelihatan ternyata ada gangguan irama, di mana iramanya nggak bisa mencukupi kebutuhan 2 insan manusia tadi. Nah itu baru kelihatan. Jadi ada namanya TAVB, total averblo kongenital, yang bisa kita deteksi pada usia muda atau anak. Nah, ngomongin soal usia nih, Dok. Dan wanita ibu hamil tadi, kira-kira itu seseorang yang seperti apa yang beresiko tinggi terkena gangguan aritmia jantung? Ya, kalau kita bicara tentang aritmia pada anak-anak, tetap kembali lagi ke genetik orang tua. Jadi tidak mesti orang tuanya yang harus sakit aritmia jantung. Semua kelainan jantung itu bisa dimanifestasikan dengan gangguan aritmia anak. Seperti itu. Jadi polanya itu tidak mesti aritmia ketemu aritmia enggak. Tapi ketika orang tua itu sudah memiliki riwayat sakit jantung, dia akan menurunkan genetik itu terhadap anaknya itu. Jadi genetik sakit jantungnya itu tidak mesti sama gitu. Yang jelas chance peluang dia lebih besar. Seperti itu. Banyak nggak, Dok, kasus aritmia pada anak itu sendiri kalau di rumah sakit? Sejauh ini kita karena memang screening ya, seringnya adalah kita menemukan screening pada anak-anak TK. Jadi kita lakukan dengan pemeriksaan EKG ini. Itu biasanya kalau pada kita yang sering kita lakukan adalah biasanya dengan Yayasan Jantung Indonesia ya, kita melakukan sebuah screening itu biasanya ditemukan. Nah itu nanti untuk terapi selanjutnya kita biasanya refer kepada ahli aritmia yang memang concern untuk di bagian anak, karena memang anak-anak itu memiliki unifikasi sendiri ya, karena dia bisa beradaptasi lebih baik pada kondisi gangguan aritmia dibandingkan orang dewasa. Dengan kondisi contoh pada yang sama pada kondisi dewasa, itu biasanya yang dewasa langsung membutuhkan sebuah penanganan segera, bahkan dalam tahap tidak pakai obat-obatan lagi, langsung intervensi. Jadi memang sedikit lebih
kompleks pada dewasa, tapi kalau pada anak-anak dia lebih cenderung bisa beradaptasi. Jadi yang unik tadi, jadi yang kita temui biasanya kalau screening pada orang dewasa, apalagi EKG pada anak yang untuk screening kan masih jarang ya. Ini tadi membuat kita untuk berpikir bahwa mungkin screening juga diperlukan pada komunitas anak-anak untuk mengetahui lebih awal dan Deteksi lebih awal. Iya, Ya. siap. Banyak nggak kalau misalkan aritmia karena terkait dengan listrik itu tadi ya, pacu jantungnya, dengan yang ternyata tidak ada penyakit penyertanya, ada nggak dok? Bisa. Oh bisa juga. Bisa berdiri sendiri. Itu seperti apa? Jadi memang setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, jantungnya normal semuanya, hanya listriknya aja belum banyak sekali. Setelah pada usia geriatri ya dokter ya, geriatri itu TAVB ya dok biasanya. Jadi dia tanpa kelainan lain ya memang sudah sarafnya sudah sudah menua ya, aging. Jadi maksudnya di listrik jantungnya, jadi yang lain tidak berpengaruh gitu. Artinya yang lain normal, tetapi kok denyut jantungnya menjadi tidak teratur dan sebagainya, ini dari listrik di jantungnya sendiri. Nanti dibahas lebih lanjut barangkali listrik itu seperti apa sih bayangannya itu, kelainan-kelainan itu menunjukkan yang mana yang terjadi atau dari kelemahan-kelemahan itu tadi bisa ditunjukkan di situ. Oke. Kalau kaitan dengan misalnya gini dok, orang dengan tingkat kecemasan tertentu misalnya gitu ya, kemudian itu kan detak jantung mungkin meningkat gitu ya, apakah itu juga bisa masuk nantinya dalam aritmia jantung misalnya gitu, akhirnya karena permasalahan itu tidak terselesaikan, akhirnya jantung terus berdebar misalnya gitu, apakah bisa masuk dalam kategori itu dok? Ya, jadi memang yang menarik adalah Mbak Evi, terkadang orang itu dengan gangguan anxiety atau kecemasan ya, itu datang lagi pertamanya tuh ke dokter jantung atau dokter penyakit dalam dan keluhan deg-degan atau palpitasi. Ternyata memang setelah kita lihat listriknya ini masih normal, hanya saja pacuannya yang berlebihan. Pacuan itu yang memancing. Jadi obatnya itu mungkin hanya penenang aja. Berarti tidak masuk kategori itu ya? Ya dia kompensasi ya, kompensasi. Iya. Tidak masuk kategori penyakit aritmia jantung karena listriknya sebenarnya yang tadi dokter sampaikan itu masih oke gitu, masih bagus ya. Gitu. Karena kalau misalnya masuk kategori aritmia jantung berarti kan kondisi listriknya sebenarnya sudah bermasalah itu gitu dok. Aritmi artinya ya termasuk pacuan yang berlebih, tapi asalnya dari psikisnya, sehingga yang diobati psikisnya. Setelah diturunkan tensionnya mungkin dengan obat-obatan sudah tenang, lah ini listriknya jadi normal kembali gitu. Jadi pada saat itu memang listriknya terganggu pastinya gitu ya. Pada saat itu listriknya terganggu. Mungkin termasuk yang takikardi, jadi tunjuknya berlebih gitu. Oke. Baik dokter, kita break lagi. Mohon maaf sahabat Trisari, kita break lagi. Nanti kita kembali lagi dengan perbincangan yang lebih menarik.
Ya, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Ya, sebelum mulai ada biasa ngopi. Nah, Lu kok ada beda ngopi, kopinya? Pak. Beda kali ini Pak. Ini ceritanya karena di rumah sakit banyak tenan-tenan. Oh. Jadi kita punya banyak sponsor. Biasanya espresso ya. Kalau ini kopi Kali ini yang dingin-dingin dulu. kopi kekinian. Kopi kekinian yang gitu. Iya. Jadi kalau main ke rumah sakit Polri nggak perlu khawatir cari makan dan Banyak minum. tenannya ya. Banyak tenannya. Jadi Udah kayak mall. selain layanan kesehatan, di rumah sakit ini juga tersedia tenan-tenan makanan dan minuman. Ini layanan kuliner juga dong. Iya, boleh. Layanan kuliner juga. Enggak diminum dulu. Kebetulan saya lagi agak batuk. Kopinya mantap juga. Mantap ya dok. Ayo lanjut sambil kita ngobrol. Alhamdulillah. Ah. Mbak Cynthia tadi mau nanya. Iya, saya mau nanya Mbak Apa? Evi. Ngomongin soal fasilitas nih Pak. Nah, penanganan apa saja sih yang ada di Rumah Sakit Polri ini untuk penyakit aritma jantung? Ya, tadi termasuk penyebab daripada aritmia itu bisa karena di jantungnya sendiri, bisa karena penyakit-penyakit yang lain, termasuk penyakit metabolik atau organ-organ yang lain. Artinya apa? Jadi dokter jantung itu tidak bisa bekerja sendirian, tetapi harus bekerja sama dengan unit atau dengan spesialis yang lain. Jadi soal kerjasama itu tidak usah diragukan lagi. Nah, iya. Memang di rumah sakit kita itu kita tekankan bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian, harus bersama dengan yang lain. Kalau dokter jantungnya pun juga, kalau kelainan jantung perlu asisten juga dan sebagainya. Kalau di kita ini kan sudah terbina ya kerjasama seperti itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang datang ke sini dengan kecepatan yang luar biasa. Memang diakreditasi pelayanan pasien itu harus cepat. Nah, sehingga kita bisa menolong pasien untuk mencegah adanya komplikasi lanjutan tadi. Jadi soal kerjasama tidak usah diragukan lagi. Kerjasama timnya udah Iya. teruji kalau di rumah sakit Polri ya. Karena seringkali ada kejadian-kejadian yang memang kasusnya harus penanganan segera Iya. gitu ya dok. Mendadak tiba-tiba ada kejadian Iya. apa gitu dok. Iya. Jadi tim itu sudah Solid. iya udah solid. Nah. Tidak hanya di bagian jantungnya saja, tapi Iya. juga antar divisinya juga Iya. sudah Iya. solid ya. Iya. Baik. Kalau penanganannya sendiri dok, gitu untuk aritmia jantung apa saja yang bisa ditangani ya di rumah sakit Polri? Ya, jadi memang menangani kondisi aritmia ini membutuhkan terapi yang sifatnya intervensi dan non intervensi. Kita pada tahap awal akan mengupayakan terapi farmakologik atau dengan menggunakan obat-obatan, baik itu obat-obatan dengan diminum atau dengan menggunakan suntikan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu atau kondisi yang sifatnya emergensi, terkadang spesialis jantung membutuhkan suatu tindakan yang lebih advance, seperti misalnya penggunaan alat-alat monitoring atau kalau tidak menggunakan sebuah alat pacu jantung, yang mana pacu jantung ini kita tanamkan di dalam jantung dengan tujuan untuk memancing iramanya biar bisa naik kembali. Kalau misalnya pada kondisi irama jantung yang berlebihan, kalau misalnya dengan penggunaan obat-obatan jantung tidak respon, biasanya kita akan memberikan terapi kejut jantung atau dalam bahasa medis biasanya defibrilasi atau kardioversi, yang mana biasanya kita memilih terapi tersebut adalah suatu opsi terakhir ya dok ya, Yeah. di mana terapi-terapi sebelumnya sudah tidak bisa dilakukan kembali. Jadi memang sebagai unit yang melakukan penanganan aritmia di Rumah Sakit Polri saya rasa sudah cukup lengkap Mbak Evi untuk penanganan kondisi aritmia, baik itu yang sifatnya ringan maupun yang advance dan membutuhkan suatu intervensi. Oke. Pada kasus yang mungkin pernah ditangani sama dokter ya gitu, aritmianya terlihat gitu ya, tetapi juga ternyata disertai dengan penyakit lain, kemudian berkoordinasi dengan dokter spesialis lain, mungkin bisa diceritakan dok kasus apa pernah ditangani sih? Sebenarnya kelainan aritmia yang sedikit agak berat ya, yang saya menjadi challenging di unit kami adalah penanganan dengan kasus ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi, yang mana biasanya orang datang dengan sudden cardiac death.
jadi henti jantung mendadak. Nah itu memang membutuhkan suatu koordinasi dengan, dalam hal ini adalah petugas kesehatan lapangan, di mana dia bisa melakukan resusitasi jantung pertama dan dilanjutkan dengan penanganan oleh seorang kardiologis di unit gawat darurat. Nah di situ biasanya di unit gawat darurat itu kami akan berkoordinasi dengan efek samping dari kondisi ventricular tachycardia tadi. Jadi orang ventricular tachycardia atau VT itu datang itu biasanya dengan keluhan tidak sadar Mbak Evi. Nah itu ketika muncul pertama kali itu adalah iramanya yang terganggu. Nah itu yang kita lakukan biasanya defibrilasi atau terapi kejut listrik. Nah, ini kalau kita lihat di sinetron itu kan biasanya dijeder gitu kan. Biasanya ekstrim. Nah itu yang sering kita lakukan itu. Jadi termasuk penanganannya itu tidak hanya di rumah sakit, di lapangan juga harus sudah terdeteksi seperti itu. Makanya di hari, ingat nggak kemarin ada di Hari Bayangkara. Di Hari Bayangkara itu kan ada pecah rekor tapak Polri untuk kelainan jantung yang di lapangan, termasuk henti jantung di lapangan. Jadi dengan pijat jantung. Nah, kemarin kan pecah rekor untuk Hari Bayangkara kemarin. Ya. Iya. Ya, itu sebenarnya ada urutannya, karena kan memang jantung itu fatalitasnya lebih besar. Kadang-kadang di lapangan tidak sempat ke rumah sakit, makanya masyarakat juga harus tahu tanda-tanda yang berat tadi, VT dan BF tadi. Oke. Kalau kebanyakan sekarang itu yang kita galakkan adalah bagaimana kita mengidentifikasi Mbak Evi dan menolong pada pasien-pasien yang tidak sadar tadi. Jadi kalau sekarang itu kan orang itu kan viralnya itu kan ketemu orang nggak sadar itu malah video kan. Iya, video dulu. Sekarang semuanya videoin dulu. Itu dulu ya, Dok. Harusnya adalah for health. Benar. Agar segera dipasang rekam. Maka itu suatu aritmia yang letal atau yang mematikan. Ya, jadi di lapangan itu masyarakat harus tahu caranya pijat jantungnya dulu, supaya pasien ini setidaknya selamat sampai di fasilitas kesehatannya. Misalnya di rumah sakit ini kita sudah persiapan ini di internal ini. Jadi kalau masyarakat sudah oke, datang ke rumah sakit kita, nah kita pastikan ya insya Allah tertolong. Mungkin sedikit menambahkan Mbak Evi, ambulan kita yang terkoneksi Bapak izin dengan 118 itu sudah ada monitor EKG-nya dan sudah ada DV portable, jadi kita melakukan seumpama dibutuhkan ya, itu nggak harus nunggu di UGD, tapi kita sudah bisa memberikan di perjalanan. Jadi pertolongan ambulan ke lapangan itu sudah dilengkapi. Sudah lengkap ya. Oke. Jadi ambulan kita juga lari sekali. Jadi ambulan kita itu ambulan advance. Nah, jadi sudah lengkap lah di situ. Berarti suatu saat nanti kita bahasnya juga Pak. Betul. Tentang fasilitas ambulan apa saja gitu kan yang bisa diberikan di rumah sakit Polri. Walaupun kita berharap nggak memakai ya. Kita harapannya tidak memakai. Tapi apabila diperlukan, nah kita sudah siap. Betul. Karena siap, memang harus siap. Kalau Polri itu kuncinya adalah siap gitu. Kapanpun ya. Baik, lagi lanjut dengan komplikasi. Ya, komplikasi apa saja sih yang terjadi pada aritmia dan penyakit lainnya? Jadi memang ketika aritmia itu terjadi di dalam bilik jantung atau ruang jantung itu darah shaky. Jadi seperti kayak contoh kayak kopi ini kita kocok kan keluar busa kan. Itu analoginya seperti itu. Nah di dalam jantung pun bukan terbentuk busa tapi terbentuk clotting atau gumpalan darah. Nah ini yang sering terjadi adalah clotting ini lari ke kepala jadinya stroke, atau bahkan ke kaki jadinya kaki yang kehitaman yang membusuk. Kenapa? Karena clotting tadi menyumbat pembuluh darah sehingga organ-organ di bagian belakang pembuluh darah tersumbat tidak mendapat makanan, tidak mendapat nutrisi sehingga fungsinya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ditanya komplikasinya apa ya tadi di organ-organ lain bisa menyebabkan sumbatan seperti itu. Nah, contoh misalnya orang stroke, terutama stroke iskemik, taunya sakit aritmia setelah muncul komplikasi. Jadi selama ini nggak ada rasanya, dada berdebar atau kepala pusing atau nggak ada. Tiba-tiba datang dengan stroke. Ketika direkam jantung baru muncul. Oh ternyata aritmia ada. Jadi salah satu komplikasi aritmia itu membuat darah itu menggumpal tadi.
Jadi kalau kita sudah tahu awal ada obat-obat untuk antikoagulan, anti agregasi trombosit dan sebagainya, itu langkah-langkah awal. Jadi bagaimana sih aritmia itu bisa didiagnosis dengan cepat sebelum ada komplikasi. Ya, itu. Oke. Berarti dengan bisa mendiagnosa lebih cepat, kemungkinan terjadinya komplikasi menjadi lebih rendah ya. Iya, kita hindari malah. Iya. Bisa dihindari. Oke. Terus gimana cara, ada nggak dok misalnya mencegah gitu ya, mencegah supaya aritmia ini menjadi minimal misalnya? Kita mencegah aritmia timbul di usia tua atau usia geriatri ya tentunya dengan pola gaya hidup sehat ya, yang harus ditanamkan sejak muda. Nah, yang menarik adalah biasanya gangguan aritmia pada usia muda itu bisa recovery atau membaik, tetapi kalau usia tua itu memang untuk kembali ke posisi sehat biasanya tidak bisa. Jadi apa yang dilakukan seorang dokter adalah bagaimana mencegah tidak tambah memberat. Jadi mempertahankan degradasi atau gangguan aritmia hanya sebatas itu saja. Jadi kalau misalnya awalnya gangguan atrial fibrilasi, ya cukup atrial fibrilasi saja. Cukup nadinya sampai 60 sampai 100. Jangan sampai muncul gangguan irama yang memperberat kondisi stroke, atau misalnya kalau di kaki itu yang sering kita temuin namanya acute limb ischemic atau gangguan pembuluh darah kaki, yang mana terkadang Mbak Evi membutuhkan tindakan amputasi. Nah, itu yang kita hindari seperti itu. Baik. Jadi kadang-kadang orang muncul, kenapa saya harus minum obat seumur hidup padahal saya nggak ngerasa apa-apa. Berarti obatnya udah benar itu berfungsi, karena tidak ada Rasa. tidak ada sakit lain. Jangan sampai saya sudah sembuh, jangan seperti itu. Baik. Baik sahabat Terusari, kita break lagi biar kasih kesempatan Pak Karumkit, Dokter Haris untuk minum kopi. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi, bertempat di Gedung Holid Sudirjo, lantai 3, Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Halo sahabat Terusari, kembali lagi di Ngopi Rusari. Ya, kita lanjut lagi dengan pembahasan ini, udah hampir kita sesi terakhir. Segmen terakhir. Segmen terakhir. Ayo. Nah, saya masih penasaran nih Bu Evi nih. Pak, gimana sih pencegahannya agar seseorang tidak mengalami penyakit aritmia jantung? Ya. Pencegahannya. itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Jadi promotif, preventif, nah itu tahapan-tahapan. Jangan sampai kuratif gitu kan. Betul. Artinya tindakan kita ada. Jadi kita itu layanan di rumah sakit ini kan salah satunya MCU. Iya. Jadi MCU itu hal yang pasti dilakukan itu adalah rekam EKG. Nah,
atau rekam jantung ya dengan Rekam EKG. EKG. Jadi sering kita lakukan di sini di MCU, layanan MCU kita, yang mau masuk polisi lah, mau masuk pendidikan kedinasan yang lain, banyak sekali yang di sini. Dan salah satunya EKG ini menjadi kewajiban untuk diperiksa, termasuk geriatri. Geriatrinya itu kan kita langganan untuk melaksanakan medical check up terhadap purnawirawan Polri. Jadi salah satunya kita juga ada sosialisasi tentang penyakit jantung ini, kemudian saat pemeriksaannya juga ada pemeriksaan wajib itu termasuk EKG ini. Jadi kalau beliaunya itu dulu sehat, kemudian sekarang sudah purna, barangkali dengan pemeriksaan MCU rutin ini bisa dilaksanakan untuk mencegah jangan sampai baru ketahuan setelah ada gejala kurasi. Kuratifnya jangan sampai kuratif, tapi prevensi inilah dengan diketemukan secara awal, maka dengan pengobatannya pun juga deteksi dininya itu lebih mengena gitu. Ya, gitu aja. Kalau di rumah sakit kita itu apakah rutin dok pelaksanaan check up ya gitu untuk para medical check up. geriatri, para purnawirawan Ya, itu? kalau di kita itu medical check up kalau kita masih aktif ini ya, masih aktif itu kan dilaksanakan secara rutin, ya minimal setahun sekali lah. Iya. Jadi ada ASN Polri, kemudian ada Polri-nya sendiri. Kemudian yang unik di Polri ini purnawirawan angkatan Akpol berapa ini secara rutin setahun sekali mereka kita fasilitasi, beliau kita fasilitasi untuk cek ini. Jadi untuk mempertahankan kesehatan beliau. Ini salah satu pengabdian kita. Iya betul. Betul. Penghargaan kita terhadap mereka ya dok ya yang sudah Pengabdian tanpa batas. pengabdian tanpa batas luar Iya. biasa. Berarti dokternya juga harus semangat ya dok. Harus semangat juga untuk mendeteksi. Kalau dok, untuk preventif itu juga gitu. Mungkin ada nggak kalau misalkan mereka yang sudah mungkin ada indikasi gitu, adakah jenis olahraga mungkin atau jenis makanan mungkin yang disarankan yang baik untuk mereka gitu supaya gejala tidak semakin memberat. Ya, jadi memang pada prinsipnya olahraga pada orang-orang dengan, saya bicara general ya, untuk kondisi jantung ya, baik itu aritmia atau non aritmia, sifatnya endurance. Jadi memang kita mencari olahraga yang menjaga nadi biar tidak terlalu fluktuatif, di mana kita biasanya memancing dengan olahraga yang sifatnya berjalan kaki atau jogging dengan maksimal lari pada tahap awal itu 15 menit. Tahapan kedua 30 menit, kemudian kita lakukan minimal 3 kali seminggu. Nah, olahraga itu yang paling penting adalah bukan seberapa jauh, bukan seberapa tapi waktu, dan yang paling penting ketahanan istiqomah ya. Jadi jangan sampai hangat-hangat aja di awal, tiba-tiba lama-lama Kalau mood aja. Yang Susah itu yang gitu. saya tekankan adalah istiqomah. Jadi kadang-kadang kalau saya pancing bulan pertama bagus, tapi pas bulan kedua, bulan ketiga sudah nggak Kendor. semangat lagi. Jadi Sudah memang malas. perlu dimotivasi terus ya. Jadi olahraga tadi seperti disampaikan tadi juga kita harus tahu batasnya. Iya. Artinya denyut jantung itu sendiri bisa untuk mengukur. Jadi ada ukurannya dari 220 dikurangi umur. Tidak usah 100%-nya, tapi 80%-nya. Nah, itu ada. Jadi sebenarnya umur saya misalnya katakanlah 50. 220 dikurangi 50 berarti 170, 80%-nya berapa? Nah, dari 80 tambah 56 ya 126. Nah, itu jangan sampai lewat itu. Lebih dari itu. Kalau sudah terlatih sih oke aja, tapi kalau kita baru awal-awal itu jalan 5 menit sudah deg-degan itu. Nah, itu dikurangi. Tapi nanti lama-lama 10 menit sudah oke, setengah jam oke, nah nggak apa-apa. Berarti adaptasi dulu ya, gitu, penyesuaian dulu. Tapi yang banyak menjadi kesalahan gitu ya dok ya. Ketika adaptasi kemudian mulai enak, kemudian yang tadi istiqomah akhirnya jadi nggak istiqomah lagi gitu karena rasa gejalanya udah berkurangan dok, gitu kan. Atau kalau yang jadi masalah ini juga Mbak, kadang-kadang kepancing adrenalinnya, bosen.
dengan olahraga yang sifatnya. Oke. Jadi mencoba olahraga yang lebih naik takaran. Ekstrim. Jadi kalau saya bilang Mbak Cynthia adalah olahraga yang punya skor atau nilai, itu saya nggak rekomendasikan pada penderita aritmia. Contoh sekolah badminton, tenis, Oke. futsal, sepak bola pada usia-usia tertentu kita nggak rekomendasikan karena memang satu pacuan jantung itu dipacu untuk akselerasi secara cepat, nah itu yang nggak baik. Jadi memang Oke. endurance itu bertahap. Nah sekali lagi sesuai dengan advice dari Dr. Haryanto tadi, jadi kalau ada smartwatch dipakai, smartwatch digunakan. Sekarang fasilitasnya Iya, luar betul, biasa. ya. Jadi kita olahraga lihat Iya. sini. Tinggal lihat ada. jam aja. Iya. Ya, udah tercapai belum target nanti. Iya, iya, iya. Jadi, dimanfaatkan fungsinya itu. Baik dokter, sudah lengkap informasi yang kita dapat gitu ya. Sebagai penutup mungkin ada yang ingin ditambahkan atau Disampaikan. disarankan sama sahabat Rusari? Ya, Dr. Haryanto? ya, jadi tambahannya ya tadi kenali diri kita seawal mungkin. Ya, kalau kesehatan itu laksanakan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Jangan jadi untuk mencegah jangan sampai kuratif gitu kan. Nah, itu yang lebih murah, kemudian hasilnya lebih bagus ya. Sesuai dengan program pemerintah sekarang lah. Jadi menggalakkan program untuk promotif dan preventif di semua kegiatan kesehatan. Dr. Haris? Kalau saya sih satu kalimat aja. Iya. Kenali iramamu, kenali sakitmu. Kenali iramamu, kenali sakitmu. Pakai jamu. Ntar dikira promosi saya. Pakai jam. Baik, cukup ya dok? Ya. Itu ya dokter Haris, cukup ya. Baik, sahabat Rusari, menjaga kesehatan itu penting, apalagi jantung itu menjadi utamanya dan banyak sekali kasus-kasus jantung yang terjadi gitu. Maka preventif itu yang utama. Cek secara berkala kegiatan pemeriksaan sejak dini gitu, supaya apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi kuratif itu sendiri ya. Jangan lupa nonton terus Ngopi Rusari di YouTube Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Baik, sekian dari kami. Salam Ngopi Rusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.